Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Riasandi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan lingkungan, yaitu sampah. Seperti yang kita lihat bahwa di sini terdapat sampah, yang mana sampah ini terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan alami yang mudah terurai secara alami oleh proses biologi, seperti oleh bakteri ataupun jamur. Proses penguraiannya tidak memerlukan teknologi yang kompleks dan dapat terjadi di alam. Sampah organik ini biasanya berasal dari aktivitas manusia, khususnya dari sisa makanan, limbah pertanian, dan juga dedaunan. Dan untuk ciri-ciri dari sampah organik ini, yang pertama yaitu mudah terurai dalam waktu yang singkat atau biodegradable. Yang kedua yaitu menghasilkan senyawa yang ramah lingkungan setelah terurai. Dan sampah organik ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan kompos. Kemudian ada sampah anorganik. Sampah ini berasal dari bahan sintetis ataupun olahan manusia yang sulit terurai secara alami dan juga membutuhkan waktu yang lama untuk hancur, bahkan bisa mencapai ratusan tahun. Yang mana sumber dari sampah anorganik ini dihasilkan dari aktivitas manusia, terutama dari produk industri, konsumsi barang sekali pakai, ataupun bahan kemasan modern. Ciri-ciri dari sampah anorganik ini tidak mudah terurai atau non-biodegradable. Kemudian sebagian besar dapat didaur ulang jika dikelola dengan baik, dan sampah anorganik ini dapat mencemari lingkungan jika dibuang dengan sembarangan, seperti mencemari tanah, air, dan juga udara. Sampah ini dapat berdampak pada pencemaran tanah, yang mana sampah yang dibuang sembarangan di tanah dapat mencemari kualitas tanah dan juga merusak struktur tanah. Beberapa bahan kimia dari sampah seperti plastik dan logam berat tidak terurai dengan mudah dan dapat mengendap di tanah. Dampaknya yaitu pencemaran tanah dapat merusak kesuburan tanah, mengurangi produktivitas pertanian, dan juga membahayakan organisme yang hidup di dalam tanah seperti cacing dan mikroorganisme tanah. Kemudian sampah ini juga dapat mencemari lingkungan. Sampah yang dibuang ke sungai, danau, ataupun laut dapat menyebabkan pencemaran air. Sampah plastik, logam, dan bahan kimia dari sampah rumah tangga atau industri dapat meresap ke dalam air dan mengubah kualitas air. Pencemaran air ini dapat mengancam keberlangsungan hidup biota air, mengurangi ketersediaan air bersih untuk manusia, dan juga mengganggu ekosistem perairan. Sampah yang mencemari air juga dapat menyebabkan penyakit melalui konsumsi air yang terkontaminasi. Sampah ini dapat berdampak pada kesehatan manusia. Sampah yang menumpuk dan tidak dikelola dengan baik dapat menjadi tempat berkembang biaknya penyakit. Sampah yang terbuka, terutama sampah organik, dapat menarik serangga, tikus, dan hewan pembawa penyakit lainnya. Hal ini dapat meningkatkan resiko penyebaran penyakit seperti demam berdarah, malaria, diare, dan juga penyakit pernapasan. Sampah juga dapat mencemari tanah dan air yang pada gilirannya mengancam kesehatan manusia melalui kontaminasi makanan dan juga air. Masalah sampah menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat global. Penyebab utama yang berkontribusi terhadap masalah sampah salah satunya yaitu konsumsi yang berlebihan. Perilaku konsumtif masyarakat menyebabkan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan, terutama dari produk sekali pakai. Contohnya penggunaan kantong plastik, kemasan makanan, dan juga botol air sekali pakai. Yang mana ini dapat berdampak pada produksi sampah yang mana terus meningkat seiring dengan pola konsumsi yang tidak ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu kebiasaan membuang sampah sembarangan. Kebiasaan buruk ini masih banyak dilakukan, terutama di tempat umum ataupun era tanpa pengawasan. Sampah yang dibuang di jalanan, taman, dan sungai
dapat mencemari lingkungan dan memperburuk estetika tempat tersebut. Kemudian, limbah industri dan perkotaan dapat menjadi salah satu faktor penyebab dari banyaknya sampah di lingkungan. Aktivitas industri dan juga urbanisasi menghasilkan limbah dalam jumlah besar, baik padat, cair maupun gas. Contoh dari limbah ini adalah limbah pabrik, konstruksi bangunan, dan juga sampah rumah tangga di kota besar. Yang mana ini dapat berdampak karena limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan juga meningkatkan resiko kesehatan. Kemudian minimnya fasilitas pengelolaan sampah. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mengelola sampah, seperti tempat pembuangan akhir atau TPA maupun sistem daur ulang. Contohnya yaitu kota kecil ataupun pedesaan yang tidak memiliki sistem pengangkutan sampah yang teratur, mana sampah dapat menumpuk di lingkungan ataupun dibakar sembarangan yang dapat mencemari udara dan tanah. Mengelola sampah secara efektif memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari individu hingga pemerintah dan industri. Ada beberapa solusi pengelolaan sampah yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Salah satunya yaitu pemilahan sampah di sumber. Sampah harus dipilah sejak awal menjadi sampah organik, anorganik, dan juga berbahaya. Manfaatnya yaitu mempermudah proses daur ulang dan pengolahan. Cara implementasinya yaitu sediakan tempat sampah terpisah untuk setiap jenis sampah dan kemudian edukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah. Kemudian edukasi dan kampanye kesadaran. Edukasi masyarakat tentang dampak sampah dan pentingnya pengelolaan yang baik. Manfaatnya yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Cara implementasinya yaitu mengadakan kampanye publik melalui media sosial, sekolah, dan juga komunitas. Sertakan anak-anak dalam program pengolahan sampah untuk membentuk kebiasaan sejak dini. Pengurangan sampah plastik menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi limbah sampah. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan, yang mana ini dapat bermanfaat untuk mengurangi volume sampah yang sulit terurai. Dengan cara mengimplementasikan menggunakan tas belanja kain, botol minum reusable, dan alat makan stainless steel. Dan juga kita menerapkan kebijakan larangan penggunaan plastik sekali pakai. Masalah sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun lembaga tertentu, tetapi tanggung jawab kita semua. Sampah yang tidak dikelola dengan baik berdampak buruk pada lingkungan, kesehatan, dan kehidupan generasi mendatang. Namun, dengan tindakan yang tepat, kita dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendukung daur ulang, dan juga mengikuti gaya hidup ramah lingkungan adalah langkah sederhana, namun memiliki dampak yang besar jika dilakukan secara konsisten oleh banyak orang. Saatnya bertindak, mulai dari diri sendiri, biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilih sampah, dan mengurangi produk sekali pakai. Mari sama-sama edukasi orang sekitar, ajak keluarga, teman, dan komunitas untuk ikut peduli terhadap pengolahan sampah. Mari kita dukung kebijakan pemerintah, dukung program-program pemerintah terkait pengelolaan sampah, dan ikut serta dalam gerakan lingkungan. Mari lakukan aksi nyata, berpartisipasi dalam program bank sampah, gerakan daur ulang, ataupun kegiatan bersih-bersih lingkungan. Kita tidak perlu menunggu orang lain untuk bertindak. Perubahan dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Bersama-sama kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk kita dan generasi mendatang. Marilah kita bergerak sekarang untuk bumi yang lebih bersih dan juga sehat.